Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Nugrani Pratiwi dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2018 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di sini saya akan membahas tentang counting trees atau algoritma prover. Ada 3 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, counting trees. Kedua, menghitung tree berlabel. Ketiga, contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pokok bahasan yang pertama, counting trees. Counting trees digunakan untuk mencari banyaknya pohon dalam suatu graf berlabel dengan n titik. Pokok bahasan yang kedua, cara menghitung tree berlabel. Konstruksi A, membangun barisan prover dari tree berlabel yang diberikan. Langkah 1, temukan titik dengan derajat 1 dan pilih titik dengan label terkecil. Langkah 2, perhatikan titik yang bertetangga dengan titik yang dipilih dan tempatkan label titik tetangga tersebut pada barisan prover. Langkah 3, hilangkan titik yang dipilih pada langkah 1 beserta sisi yang insiden dengannya. Maka terciptalah sebuah tree yang lebih kecil. Ulang langkah 1-3 untuk sisa tree yang ada. Teruskan sampai hanya ada titik tersisa, lalu berhentilah. Barisan prover yang diinginkan telah terbangun. Contoh konstruksi A, diberikan sebuah tree berlabel sebagai berikut. Tree tersebut memiliki 7 titik, sehingga barisan provernya memiliki 5 buah angka. Bagian pertama, langkah 1. Titik dengan derajat 1 adalah titik 3, 2, 4, dan 7. Yang berlabel paling kecil adalah titik 2. Langkah 2. Titik yang bertetangga dengan titik 2 adalah titik 6. Sehingga angka pertama pada barisan prover adalah 6. Langkah 3. Hilangkan titik 2 dan sisi 26 sehingga tersisa tree berikut. Bagian kedua, langkah 1. Titik dengan derajat 1 adalah titik 3, 4, dan 7. Yang berlabel paling kecil adalah titik 3. Langkah 2. Titik yang bertetangga dengan titik 3 adalah titik 6, sehingga angka kedua pada barisan prover adalah 6. Langkah 3, hilangkan titik 3 dan sisi 36 sehingga tersisa tree berikut. Bagian ketiga, langkah 1. Titik dengan derajat 1 adalah titik 4, 6, dan 7. Yang berlabel paling kecil adalah titik 4. Langkah 2. Titik yang bertetangga dengan titik 4 adalah titik 5, sehingga angka ketiga pada barisan prover adalah 5. Langkah 3. Hilangkan titik 4 dan sisi 45, sehingga tersisa tree berikut. Bagian keempat, langkah 1. Titik dengan derajat 1 adalah titik 6 dan 7. Yang berlabel paling kecil adalah titik 6. Langkah 2. Titik yang bertetangga dengan titik 6 adalah titik 5, sehingga angka keempat pada barisan prover adalah 5. Langkah 3. Hilangkan titik 6 dan sisi 65, sehingga tersisa tree berikut. Bagian kelima, langkah 1. Titik dengan derajat 1 adalah titik 5 dan 7. Yang berlabel paling kecil adalah titik 5. Langkah 2. Titik yang bertetangga dengan titik 5 adalah titik 1, sehingga angka terakhir pada barisan prover adalah 1. Langkah 3. Hilangkan titik 5 dan sisi 51, sehingga tersisa tree berikut. Telah didapatkan 2 titik sehingga proses selesai dan didapatkan barisan prover yaitu 6, 6, 5. Konstruksi B, membangun tree berlabel dari barisan prover yang diberikan. Langkah 1, gambar titik, beri label dari 1 sampai n
Daftar suatu bilangan dari 1 sampai n. Langkah 2. Temukan dua buah angka. Angka pertama merupakan angka terkecil yang ada dalam daftar, namun tidak ada pada barisan buffer. Angka kedua merupakan angka pertama yang ada pada barisan buffer. Tambahkan sisi yang menghubungkan titik yang memiliki label kedua angka yang dipilih. Langkah 3. Hilangkan angka pertama yang ditemukan pada langkah 2 dari daftar, dan hilangkan angka kedua yang ditemukan dari barisan buffer, sehingga tersisa daftar bilangan dan barisan buffer yang lebih sedikit. Ulangi langkah 2-3 untuk sisa daftar dan barisan buffer. Teruskan sampai hanya ada 2 angka yang tersisa dalam daftar. Hubungkan kedua titik dengan label angka pada daftar tersebut dan berhentilah. Tree berlabel yang diinginkan telah terbangun. Contoh konstruksi B. Diberikan barisan buffer 6, 6, 5, 5, 1. Barisan ini memiliki 5 angka, sehingga jumlah titik pada tree yang akan dibuat adalah 7 titik. Tidak ada sisi. Langkah 1. Gambar 7 titik, labeli dengan angka 1 sampai 7. Daftar bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan barisan buffer 6, 6, 5, 5. Sisi pertama. Langkah 2. Angka terkecil pada daftar tapi tidak ada pada barisan buffer adalah 2, dan angka pertama pada barisan buffer adalah 6, sehingga kita menghubungkan titik 2 dan titik 6. Langkah 3. Hilangkan angka 2 dari daftar dan hilangkan angka 6 dari barisan buffer, sehingga tersisa daftar 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan barisan buffer 6, 5, 5, 1. Sisi kedua. Langkah 2. Angka terkecil pada daftar tapi tidak ada pada barisan buffer adalah 3, dan angka pertama pada barisan buffer adalah 6, sehingga kita menghubungkan titik 3 dan titik 6. Langkah 3. Hilangkan angka 3 dari daftar dan hilangkan angka 6 dari barisan buffer, sehingga tersisa daftar 1, 4, 5, 6, 7, dan barisan buffer 5, 5, 1. Sisi ketiga. Langkah 2. Angka terkecil pada daftar tapi tidak ada pada barisan buffer adalah 4, dan angka pertama pada barisan buffer adalah 5, sehingga kita menghubungkan titik 4 dan titik 5. Langkah 3. Hilangkan angka 4 dari daftar dan hilangkan angka 5 dari barisan buffer, sehingga tersisa daftar 1, 5, 6, 7, dan barisan buffer 5, 1. Sisi keempat. Langkah 2. Angka terkecil pada daftar tapi tidak ada pada barisan buffer adalah 6, dan angka pertama pada barisan buffer adalah 5, sehingga kita menghubungkan titik 6 dan titik 5. Langkah 3. Hilangkan angka 6 dari daftar dan hilangkan angka 5 dari barisan buffer, sehingga tersisa daftar 1, 5, 7, dan barisan buffer 1. Sisi kelima. Langkah 2. Angka terkecil pada daftar tapi tidak ada pada barisan buffer adalah 5, dan angka pertama pada barisan buffer adalah 1, sehingga kita menghubungkan titik 5 dan titik 1. Langkah 3. Hilangkan angka 1 dari daftar dan hilangkan angka 5 dari barisan buffer, sehingga tersisa daftar 1, 7, dan barisan buffer kosong. Sisi keenam. Pada daftar tersisa 2 angka, yaitu 1 dan 7, sehingga kita menghubungkan titik 1 dengan 7. Proses selesai dan diperoleh tree berlabel yang diminta. Jika kita menggambar ulang graf yang diperoleh tanpa ada sisi yang berpotongan, kita akan mendapatkan tree berikut. Pokok bahasan yang ketiga, contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari.
Saya mengambil contoh silsilah keluarga dari Bapak Untung Agus Sunaryo atau ayah saya sendiri, dan bagannya seperti berikut. Bentuk grafnya seperti berikut. Lalu kita diminta untuk mencari barisan prover. Jadi kita menggunakan cara pada konstruksi A. Bagian pertama, langkah 1. Titik dengan derajat 1 adalah titik K, L, M, dan N. Yang berlabel paling kecil adalah titik K. Langkah 2. Titik yang bertetangga dengan titik K adalah titik C, sehingga huruf pertama pada barisan prover adalah C. Langkah 3. Hilangkan titik K dan sisi KC sehingga tersisa tri berikut. Bagian kedua, langkah 1. Titik dengan derajat 1 adalah titik L, M, dan N. Yang berlabel paling kecil adalah titik L. Langkah 2. Titik yang bertetangga dengan titik L adalah titik C, sehingga huruf kedua pada barisan prover adalah C. Langkah 3. Hilangkan titik L dan sisi LC sehingga tersisa tri berikut. Bagian ketiga, langkah 1. Titik dengan derajat 1 adalah titik M dan N. Yang berlabel paling kecil adalah titik M. Langkah 2. Titik yang bertetangga dengan titik M adalah titik G, sehingga huruf ketiga pada barisan prover adalah G. Langkah 3. Hilangkan titik M dan sisi MG sehingga tersisa tri berikut. Bagian keempat, langkah 1. Titik dengan derajat 1 adalah titik N. Langkah 2. Titik yang bertetangga dengan titik N adalah titik I, sehingga huruf keempat pada barisan prover adalah I. Langkah 3. Hilangkan titik N dan sisi NI sehingga tersisa tri berikut. Bagian kelima, langkah 1. Titik dengan derajat 1 adalah titik C, E, G, dan I. Yang berlabel paling kecil adalah titik C. Langkah 2. Titik yang bertetangga dengan titik C adalah titik D, sehingga huruf kelima pada barisan prover adalah D. Langkah 3. Hilangkan titik C dan sisi CD sehingga tersisa tri berikut. Bagian ke-6, langkah 1. Titik dengan derajat 1 adalah titik E, G, dan I. Yang berlabel paling kecil adalah titik E. Langkah 2. Titik yang bertetangga dengan titik E adalah titik F, sehingga huruf ke-6 pada barisan prover adalah F. Langkah 3. Hilangkan titik E dan sisi EF sehingga tersisa tri berikut. Bagian ke-7, langkah 1. Titik dengan derajat 1 adalah titik G dan I. Yang berlabel paling kecil adalah titik G. Langkah 2. Titik yang bertetangga dengan titik G adalah titik H, sehingga huruf ke-7 pada barisan prover adalah H. Langkah 3. Hilangkan titik G dan sisi GH sehingga tersisa tri berikut. Bagian ke-8, langkah 1. Titik dengan derajat 1 adalah titik I. Langkah 2. Titik yang bertetangga dengan titik I adalah titik J, sehingga huruf ke-8 pada barisan prover adalah J. Langkah 3. Hilangkan titik I dan sisi IJ sehingga tersisa tri berikut. Bagian ke-9, titik 1. Titik yang berderajat 1 adalah titik D, F, H, dan J. Yang berlabel paling kecil adalah titik D. Langkah 2. Titik yang bertetangga dengan titik D adalah titik A, sehingga huruf ke-9 pada barisan prover adalah A. Langkah 3. Hilangkan titik D dan sisi DA sehingga tersisa tri berikut. Bagian ke-10, langkah 1. Titik dengan derajat 1 adalah titik F, H, dan J. Yang berlabel paling kecil adalah titik F. Langkah 2.
Titik yang bertetangga dengan titik F adalah titik A, sehingga huruf ke-10 pada barisan prover adalah A. Langkah 3. Hilangkan titik F dan sisi FA, sehingga tersisa tri berikut. Bagian ke-11. Langkah 1. Titik dengan derajat 1 adalah titik H dan J. Yang berlabel paling kecil adalah titik H. Langkah 2. Titik yang bertetangga dengan titik H adalah titik B, sehingga huruf ke-11 pada barisan prover adalah B. Langkah 3. Hilangkan titik H dan sisi HB, sehingga tersisa tri berikut. Bagian ke-12. Langkah 1. Titik dengan derajat 1 adalah titik J. Langkah 2. Titik yang bertetangga dengan titik J adalah titik B, sehingga huruf ke-12 pada barisan prover adalah B. Langkah 3. Hilangkan titik J dan sisi JB, sehingga tersisa tri berikut. Telah didapatkan 2 titik, sehingga proses selesai dan didapatkan barisan prover yaitu C, C, G, I, D, F, H, J, A, A, B, B. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.